Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Fitriani dari IPA D. Di video kali ini saya akan membuat alat sederhana yang berhubungan dengan hukum Pascal. Nah, dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari, salah satu alat yang menerapkan hukum Pascal dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu salah satunya adalah pompa hidrolik. Pasti kalian pernah melihat seseorang yang ban mobilnya sedang bocor. Nah, untuk mengganti ban mobil itu, seseorang itu hanya menggunakan pompa hidrolik untuk mengangkat mobilnya dan mengganti bannya. Nah, kenapa hanya menggunakan pompa hidrolik, dongkrak hidrolik, mobil itu dapat terangkat? Karena dengan alat sekecil itu, mobil yang sangat besar bisa terangkat. Berhubungan dengan hukum Pascal, yang berbunyi, tekanan yang diberikan pada suatu zat cair dalam suatu wadah, itu akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Hukum Pascal ini memanfaatkan gaya yang kecil untuk menghasilkan gaya yang besar. Salah satunya yaitu adalah dongkrak hidrolik. Setelah ini saya akan menunjukkan cara pembuatan alat hidrolik sederhana yaitu dongkrak hidrolik. Menyiapkan stik es krim, lalu membuat 3 lubang pada satu stik es krim. Selanjutnya, menggabungkan secara silang antara 2 stik, lalu menguatkannya dengan kawat. Setelah jadi, lakukan hal yang sama dengan stik lain. Selanjutnya, gabungkan tepi stik dengan stik lain agar terbentuk dan kuatkan dengan kawat. Setelah itu, lakukan hal yang sama dengan 2 stik lain sehingga terbentuk 2 pasang. Lalu selanjutnya pasang kayu penahan. Pasang sisi tepi paling atas dan bawah dengan tusukan pada keempat sisi. Lalu pasang dongkrak yang sudah jadi pada kayu penahan. Setelah jadi, sambungkan suntikan 1 dengan suntikan 2 menggunakan selang yang salah satu suntikan di dalamnya terisi air yang sudah diberi warna. Nanti jadinya akan seperti ini. Kita akan melakukan percobaannya. Ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba diberi beban. Lalu kita jadi jika saya memberi tekanan pada ini suntikan yang pertama, jika saya tekan, air yang berada pada suntikan ini akan mengalir menuju ke suntikan yang kedua. Kita coba. Setelah itu, air yang masuk ke sini akan mendorong dongkrak sehingga dongkrak ini memiliki gaya angkat ke atas dan dapat mengangkat beban yang ada di penampangnya ini. Kita akan mencoba sekali lagi. Jika ini ditekan, saya memberi gaya tekan di sini. Air yang ada di dalam fluida ini akan mengalir ke sini. Dan di sini air yang masuk ke sini akan mendorong dongkrak ini untuk naik ke atas sehingga bisa mengangkat beban yang ada di atasnya.
besarnya air yang masuk dari suntikan yang pertama itu sama besarnya dengan air yang masuk ke dalam suntikan yang kedua. Dengan penggunaan dongkrak hidrolik, nah di dongkrak hidrolik itu terdapat 3 bagian sistem bagian. Yang pertama ada sistem pengangkat beban, yang kedua ada sistem pompa hidrolik, dan yang ketiga adalah sistem pemompa atau pengungkit. Pada sistem pompa hidrolik itu terdapat 2 tabung yang masing-masing itu saling terhubung. Jadi saling terhubung satu sama lain. Yang di dalamnya itu terdapat zat cair. Tabung yang berada di dalam itu yang ada 2. Nah, itu masing-masing memiliki diameter dan juga luas penampang yang berbeda-beda. Tabung yang pertama itu memiliki luas penampang yang kecil, dan tabung yang kedua itu memiliki luas penampang yang besar. Sehingga saat tabung penghisap yang kecil itu diberi gaya tekan, gaya tersebut itu akan diteruskan oleh zat cair yang ada di dalam pompa hidrolik tersebut, sehingga zat cair itu akan menghasilkan gaya angkat pada penghisap besar sehingga dapat mengangkat beban yang ada di atasnya. Dongkrak hidrolik itu termasuk ke dalam hukum Pascal karena itu sama-sama menjelaskan tentang kesamaan tekanan. Sehingga saat memberikan tekanan yang kecil itu dapat menghasilkan gaya yang besar sehingga dapat mengangkat beban.